Sebagian orang datang ke alam buat healing, sebagian lagi datang buat foto-foto, dan kita datang buat belajar dan berlatih. Kasihan nyusahin mulu tim SAR, karena kitanya kebecus ngurus diri. Hari ini kita cuma mau belajar tentang gimana caranya bikin api tanpa korek dan bikin tempat berlindung sederhana. Kalau suatu hari keadaan gak sesuai rencana, teman-teman, saat ini kita ada di Baruberem, kaki Gunung Manglayang, tempat yang biasanya dipakai camping sama warga sekitar. Cuacanya hangat, tapi anginnya masih cukup dingin, sangat cocok nge-chill sambil nyeruput secangkir kopi dan beberapa cemilan tradisional. Oke teman-teman, selamat pagi dan kembali lagi dengan kita berdua. Nah, hari ini mau ngapain? Kali ini kita akan melakukan beberapa kegiatan nih. Nah, rencananya salah satunya kegiatan yang akan kita lakukan yaitu membuat perapian. Nah, seperti biasa sambil kita melakukan perjalanan ya menuju lokasi, jangan lupa kita sambil mengutip beberapa ranting dan juga kayu untuk persiapan bahan bakar nanti untuk perapian untuk di sana. Betul. Kalau kayak gitu, kita langsung aja nih, cari aja. Boleh. Di video ini, kita bakal latihan 2 basic survival yang paling penting, yaitu api dan shelter. Karena di kondisi darurat, 2 hal itu bisa jadi pembeda antara nyaman atau bertahan. Nah, kira-kira apa sih tujuan utama nih ketika kita dalam perjalanan, kemudian sambil menyicil bahan-bahan perapian nih dalam perjalanan? Oke, sebenarnya yang pertama itu adalah meminimalisir terjadinya kekurangan ketika nanti di lokasi. Nah, makanya kenapa sih kita mengutip dari awal kayu-kayu ranting-ranting? Nah, itu untuk tujuan yang pertama. Yang kedua adalah menghemat waktu. Kadang kan kita di sana sibuk nanti untuk membuat bivak dan juga menyiapkan bahan-bahan barang-barang lain. Nah, jadi dengan mengutip kayu-kayu dan ranting-ranting ini menghemat waktu untuk mencari kayu-kayu untuk bahan perapian nanti. Oke, betul. Dan yang ketiga adalah dengan kita berjalan dari awal mengutip kayu-kayu, itu kita lebih dapat kayu-kayu yang lebih kering. Karena ketika kita sudah masuk di area sana, rata-rata kan kayunya basah tuh. Betul. Dan kadang-kala juga kayu-kayunya lembab juga. Nah, oleh sebab itu kita mencari kayu-kayu mulai dari perjalanan. Nah, seperti itu teman-teman ya, fungsi utama dan kelebihan ketika kita menabung dahan-dahan kayu ketika dalam perjalanan sebelum menuju lokasi. Yuk, kita lanjut lagi yuk. Oh iya Is, mau nanya kan semalam tuh ini hujannya tuh, deras juga. Nah, emang ngumpulin kayu-kayu kayak gini, emang gampang nyalainnya? Nah, kita meminimalisir yang tadi dikarenakan semalam hujan. Kemudian kalau kita mencari dahan-dahan kayu di atas kan besar-besar tuh. Betul. Dan sebenarnya sama aja gitu, sama-sama basah. Tetapi kalau kita mengumpulkan di perjalanan dahan-dahan kayu yang kecil, nah itu apinya cepat merambat dan cepat menyala seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan pakai dahan-dahan yang kecil walaupun basah juga tapi cepat merambatnya. Merambatnya seperti itu. Oke. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, cocok nih tempatnya. Nah teman-teman, kali ini kita sudah sampai nih di lokasi yang kita tuju. Nah, tempatnya sudah cocok ya, landai tidak menanjak. Kemudian dilihat dari atas tidak ada ranting-ranting pohon yang kering ya. Betul. Yang kemungkinan jatuh. Kemudian apalagi nih, dan juga mungkin kalau dilihat di sekitar lumayan cukup terbuka, jadi itu aman untuk berkegiatan. Terus juga tidak ada bahaya dari kayak lebah dan juga tawon, sarang-sarang serangga yang membahayakan gitu ya. Nah, kali ini kita berarti prepare dulu nih aja deh ya. Oke. Bow drill
adalah salah satu teknik primitive fire making, metode membuat api dengan memanfaatkan gesekan kayu. Prinsipnya sederhana, gesekan menghasilkan panas, panas menghasilkan bara. Tapi praktiknya Baik teman-teman, kali ini saya akan melakukan salah satu kegiatan, yaitu menyalakan api. Nah, tapi saya akan menyalakan api tidak menggunakan korek gas, tetapi menggunakan teknik bow drill atau mengandalkan gesekan kayu. Nah, sebelum kita menyalakan api, kali ini saya akan memperkenalkan peralatan-peralatan yang akan kita gunakan. Salah satunya satu set alat bow drill, diantaranya ada busur, kemudian ada dudukan di bagian bawah dan di bagian atas ya sebagai pegangan, dan di bagian tengah sebagai media geseknya dari busur ke dudukan di bagian bawah ada satu batang kayu. Nah, nanti posisinya seperti ini. Oke, selanjutnya peralatannya ada pisau. Nah, pisau ini untuk meraut kayu-kayu dari bagian terkecil hingga bagian-bagian yang paling besar. Selain peralatan, ada juga bahan-bahan yang harus kita persiapkan, yaitu dari mulai terkecil sampai terbesar. Nah, fungsinya agar api cepat merambat dari bagian terkecil hingga bagian-bagian terbesar. Yang pertama ada serabut-serabut kayu ya. Nah, yang sudah saya bungkus supaya tidak kebasahan terkena air. Nah, ini bagian yang paling terkecil. Kemudian ada rautan-rautan kayu. Nah, seperti ini. Kemudian ada ranting-ranting kecil sampai ranting-ranting yang paling besar. Nah, nanti untuk media-media semua ini akan kita gunakan juga serabut-serabut daun-daun kering dan serabut-serabut kayu. Gitu. Sampai nanti ke bagian dahan-dahan batang-batang kayu yang paling besar. Nah, ini saya sudah bawa beberapa kayu hasil mengutip tadi dari dahan-dahan yang sudah patah di bawah. Nah, tadi kan sudah mendengar penjelasan bagaimana cara membuat api dari mulai peralatan dan juga bahannya. Nah, kali ini saya akan antarkan kayu ini kepada Pak Is menuju lokasi. Dan seperti biasa, teori selalu terdengar lebih mudah sebelum dicoba. Bow drill itu bukan soal kuat-kuatan, brother. Tekanan harus stabil, gerakan harus konsisten, dan posisi tubuh juga harus nyaman. Kalau buru-buru ya biasanya gagal lah. Jadi kalau misalkan udah terkumpul nih bahan-bahannya, selanjutnya kayak gimana? Nah, kita siapkan dudukan di bagian bawah. Jangan lupa dikasih alas, daun atau ya supaya ada alasnya ya, supaya bara tidak kemana-mana. Dan juga ini dipakai tinder juga ya sebelah Betul, sini. Dipasang tindernya nih, sumbunya di bagian sini di bawah. Nah, nanti supaya si bara dari gesekan ini turun ke si tindernya. Oh, oke. Kemudian posisi kita juga posisinya harus seperti ini. Duduk kesatria. Kaki kiri di depan. Nah, karena kaki sebelah tangan kiri memegang ini, jadi posisinya kita harus nunduk supaya badan tidak gerak-gerak seperti itu. Oke. Kemudian caranya yaitu si batang kayu dibuat mengikat ke busur. Caranya kita masukkan, kemudian kita putar. Nah, sampai si batang kayunya mengikat. Oke, selanjutnya ya kita simpan di dudukannya, dan tangan sebelah kiri memegang dudukan di bagian atas seperti ini. Nah, sekarang bantu tiup nih, Jam. Boleh. Perenya udah ada. Boleh.
Kabujang saya panginten. Oh, nya. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya kita mulai ngerti ritmenya. Gesekan mulai stabil, serbuk kayu mulai ngumpul, dan disinilah bagian pentingnya. Warna serbuk mulai menghitam, artinya panas mulai terbentuk. Dan setelah semua gagal tadi, akhirnya muncul juga asap kecil itu. Mungkin ini alasan kenapa manusia dulu bisa bertahan hidup. Karena mereka ngerti hal besar selalu dimulai dari usaha kecil yang dijaga terus tanpa adanya egosentris. Nah teman-teman, pastikan kita perlihatkan juga si arah anginnya. Di sini anginnya ke arah sana, jadi kita tiup ke sebelah sana. Nah, apinya udah mulai nyala nih teman-teman. Nah, ternyata kita berhasil nih menyalakan api menggunakan bodril. Nah, selanjutnya apa nih? Nah, selanjutnya kita mulai menyusun dari ranting yang paling kecil dan juga sampai kayu yang paling besar. Oke. Ternyata nggak mudah ya. Nggak mudah. Emang harus terus dilatih teman-teman. Tidak hanya sekali coba, kita harus terus berlatih agar kita juga terbiasa dengan alat bodril ini. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah ngumpulin kayu-kayu ukuran kecil sampai sedang. Nah, kita masukkan terlebih dahulu untuk bahan pengantar dari tadi nyala api sampai ke kayu ini. Dan selanjutnya nanti kita tambah kayu-kayu yang ukuran lebih besar lagi. Oke, perapian yang kita gunakan ini menggunakan susunan piramid. Nah, jadi susunan piramid itu kita menggunakan area depan 2 balok besar dan juga dilanjut kanan kiri menggunakan 2 balok besar untuk membantu merambatnya api ketika sudah besar nanti. Nah, perlu diperhatikan juga untuk perapian yang terbakar lebih dulu itu bagian dalamnya. Karena untuk bagian luar ini biasanya agak basah dan sulit terbakar. Sama seperti bambu juga. Walaupun ini terlihat kering, tetapi bila ini terbakar lebih dulu, ini agak susah nyalanya. Jadi kita optimalkan untuk terbakar kayu bagian dalamnya. Dalam survival, api bukan cuma buat gaya-gayaan. Api bisa dipakai buat menghangatkan tubuh, memasak, mengeringkan pakaian, memberi sinyal, bahkan menjaga mental tetap tenang. Karena saat malam turun, api sering jadi satu-satunya hal yang bikin manusia merasa aman. Nah, maka dari itu ketika kita berkegiatan di alam bebas, kita harus mempunyai skill atau kemampuan menyalakan api. Apalagi ketika kita tidak membawa korek api atau korek gas. Nah, salah satu contohnya menggunakan teknik bodril yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Setelah api, hal penting berikutnya adalah shelter. Karena kehilangan suhu tubuh di alam bisa lebih bahaya dari rasa lapar. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah shelter ataupun bivak, yang dimana shelter ataupun bivak kegunaannya adalah untuk melindungi diri kita ketika sedang berkegiatan di luar. Nah, sekarang memang sudah banyak tenda-tenda yang bisa didirikan. Nah, ini adalah kegiatan untuk survival ataupun kegiatan lainnya, dan kita menggunakan flysheet dan juga tali dan juga alat pendukung beberapa seperti pisau tajam dan juga lainnya. Nah, kali ini kita akan membuat shelter yang dimana biasa digunakan ketika berkegiatan di alam bebas. Nah, teman-teman, di sini kita akan menggunakan 2 pohon, ada pohon A dan juga pohon B di sebelah sana. Nah, kita akan manfaatkan 2 pohon ini untuk pembuatan shelter ini. Jadi tanpa menggunakan kembali kayu untuk tiangnya, tapi kita manfaatkan 2 dari pohon ini. Nah, teman-teman, perlu diingatkan juga bahwasanya untuk pembuatan bivak ini jangan terlalu rendah dan juga jangan terlalu tinggi. Nah, karena bila terlalu tinggi itu akan banyak terpaan oleh angin. Nah, untuk itu gunakan
bivak dengan ukuran standar kebutuhan kita. Oke, karena bivak ini bersifat sementara, jadi diusahakan membuat simpul yang mudah untuk dilepas dan juga kuat untuk dipasangkan. Nah, seperti yang saya gunakan simpul ini mudah dilepas, tinggal tarik saja. Dan seperti ini mudah untuk dilepas dan juga kuat untuk dipasang. Jam, yuk. Udah disiapin? Udah nih. Nah, lumayan nih dapat banyak buat pasak nanti lagi bikin bivak ya? Iya. Oke. Siap. Oh iya, teman-teman, pastikan juga ketika kita membuat bivak, kita perhatikan area sekitar, atas, bawah, dan juga sekitarnya. Dan jangan lupa, sebelum pembuatan bivak, itu perhatikan area dataran. Jangan mencari dataran yang terlalu landai karena nanti air bisa mengenang di area bivak kita. Usahakan agak sedikit miring derajat dari datarannya agar aliran air bisa kita optimalkan menggunakan selokan-selokan kecil yang kita buat. Nah, Jam, udah jadi nih kayaknya nih. Siap. Oke, ini dia bivak shelter yang pertama, yaitu jenisnya A-frame. Nah, kenapa A-frame? Karena bentuknya dia seperti huruf A. Nah, dan ini memang bivak untuk model yang standar tetapi perlindungan maksimal karena dia menghadang arah angin dari dua sisi. Bentuknya lebih tertutup dan cocok dipakai saat kondisi hujan ringan atau angin cukup kencang. Dengan flysheet, shelter ini bisa dibuat cukup cepat. Model paling sederhana biasanya dibuat dengan satu sisi terbuka menghadap api. Fungsinya buat nahan angin dan menjaga panas tetap masuk. Oke, yang selanjutnya dengan kita menambahkan satu tiang. Jadi untuk yang depan diikat pada pohon dan satu lagi diikat di batang ini. Kita sudah mendapatkan tipe bivak atau shelter diamond. Nah, ini juga sama. Ini kegunaannya menahan dari semua arah. Untuk depan nanti terhalang oleh capnya, oleh depannya. Untuk kanan kiri, dan juga di sini memiliki banyak pintu masuk. Nah, yang dimana kegunaannya untuk mempermudah ruang udara di dalam bivak. Nah, selain daripada digunakan bivak atau shelter, biasanya untuk tipe diamond ini digunakan untuk double dari tenda segitiga ataupun tenda yang lainnya. Jadi biasanya di sebelah sini nanti menggunakan trekking pole tiang A dan juga tiang B di sebelah sana. Dan tenda nanti didirikan di dalam untuk maksimal ketahanan dari angin dan juga dari hujan. Selain itu ada juga model shelter sederhana lain yang prinsipnya sama, memanfaatkan material dan kondisi sekitar buat bikin perlindungan seefisien mungkin. Karena dalam survival, yang penting bukan bentuknya paling keren, tapi seberapa efektif shelter itu menjaga tubuh tetap aman. Oke, dan ini bivak terakhir kita, yaitu enclosure, yang dimana cirinya dia memiliki lantai. Kegunaannya untuk menyimpan barang-barang agar tidak kebasahan dari basahnya tanah. Dan juga kita pilih bivak yang ini hari ini karena melihat situasi angin ada di belakang kita, dan juga untuk durasi pemakaian kita tidak terlalu lama berkegiatan sampai sore hari. Betul. Dan mudah untuk dibongkar juga. Betul. Nah, seperti itu kegiatan-kegiatan kita ya. Betul. Tadi sudah membuat api menggunakan teknik bow drill, dan kita juga sudah membuat beberapa jenis-jenis bivak ketika berkegiatan di alam bebas. Nah, betul. Oke, untuk kali ini dicukupkan sekian. Teman-teman boleh dipraktekkan ketika berkegiatan, dan jangan lupa teman-teman juga bisa cerita di kolom komentar kita. Dan dimanapun kita berada, kita adalah tamu, maka dari itu bertamulah dengan etika. See you next time, and bye-bye. Sekarang survival sering kelihatan keren di internet, padahal aslinya ya
Survival itu tentang persiapan teman-teman, bukan tentang siapa paling nekat. Karena alam nggak akan peduli tuh kita pernah naik gunung berapa kali. Kalau salah ambil keputusan, alam tetap bisa bikin panik. Hari ini kita nggak jadi manusia paling jago survival. Kita juga masih banyak belajar. Tapi setidaknya hari ini kita pulang dengan satu hal. Kesadaran bahwa ilmu basic di alam bebas itu bukan buat keren-kerenan, tapi buat berjaga kalau suatu hari keadaan gak berjalan sesuai rencana.